Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai SketchUp teman-teman. Dikarenakan video yang sebelumnya itu yang bagaimana cara membuat lemari, banyak banget yang bilang terlalu cepat. Maka dari itu sekarang kita akan buat yang versi lebih slow-nya ya teman-teman. Oke, di sini gue udah download lemarinya itu dari 3D Warehouse. Kita akan ngikutin bagaimana caranya membuat seperti ini. Oke, pertama-tama teman-teman pastikan dulu, teman-teman atur dulu untuk units daripada lembar kerjanya teman-teman. Teman-teman ke bagian ini nih, bagian window, model info, kemudian teman-teman di sini ganti nih. Teman-teman jadiin milimeter nih, gue biasanya milimeter. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai meter juga nggak masalah sih. Udah di sini juga enable length snappingnya teman-teman uncheck aja, soalnya kalau nggak tadi akan ngeganggu banget teman-teman. Oke, kalau misalkan working unit saya teman-teman udah setting, sekarang gue akan menjelaskan sedikit mengenai konstruksi daripada lemarinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin lemari itu, jangan sampai ngaco banget. Nah, maksudnya ngaco gimana? Nah, di sini konstruksinya teman-teman. Di sini pertama, untuk frame yang terluarnya, kalau misalkan teman-teman bikin lemari, minimal memiliki tebal 4 cm teman-teman. Kenapa 4 cm? Karena biasanya lemari itu tingginya tuh lebih daripada 2400, misalkan ini 2600 ataupun 2800. Nah, karena ukuran triplek itu semeter 200 kali 2 meter 400, maka dari itu ini harus disambungkan karena dia tingginya lebih dari 24. Si lemari tingginya 26 atau 2,8, sedangkan tinggi daripada tripleknya itu 24. Maka dari itu minimal ini 4 cm teman-teman. Kalau misalkan mau lebih juga nggak apa-apa. Nah, supaya gampang di sini semua frame yang keliling, nggak cuma tingginya kita bikin 4 cm. Kemudian di bagian belakang ini, di bagian backingnya nggak usah 4 cm juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tanpa bagian belakang pun si kotak ini udah bisa berdiri sendiri teman-teman. Nah, setelah kita nanti bikin frame-nya teman-teman, setelah kita bikin frame luarnya ini, kita akan bikin yang namanya shelving dalamnya teman-teman. Nah, ini gua hide dulu. Nah, shelving dalamnya kita bikin seperti ini. Kalau misalkan si shelvingnya ini dari besi ataupun aluminium teman-teman, di sini ukurannya itu si tebelnya ini bisa 1,2 mili sampai 4 mili teman-teman. Sampai 5 mili juga nggak masalah sih. Cuman jatuh hentar mahal aja kalau misalkan 5 mili. Biasa sih kalau misalkan ini gue 1,2 mili, tapi nggak masalah. Ini kan kita ngikutin dari Google 3D Warehouse teman-teman. Jadi seenggaknya mungkin dia bikin yang proporsional aja lah. Oke, jadi kita anggapannya si shelving ini pakai aluminium. Kemudian yang shelving seperti ini kita baru pakai bahan kayu. Nah, si bahan kayunya ini juga minimal tuh 2 cm teman-teman. Nah, dia pakai 40, oke. Ini dia pakai 20-an, berarti masih oke teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat frame luarnya dulu teman-teman. Di sini pertama kita ambil yang kanan nih. Yang kanan dia 8 cm. Tebalnya 8. Ini 28. Kita bikin 28 kali 52. Nah, di sini cara gimana teman-teman? Di sini caranya teman-teman klik R. R itu adalah shortcut untuk rectangle teman-teman. Tadi berapa ya? 2800 kali. Teman-teman nih klik ya di kanan bawah nih, liatin 2800 nih, gue delete lagi. 2800 kalinya tuh koma. Terus misalkan 52 cm 520. Ini karena gue tadi pakai milimeter jadi 2800 kali 520 gitu. Teman-teman paham ya? Kalau udah di sini teman-teman klik P teman-teman. P itu adalah singkatan shortcut untuk push atau dorong atau dinaikin. Atau sebenarnya di atas semua sini ada toolsnya, cuman nggak ada namanya. Di sini karena gue udah kebiasaan ya udah gue langsung kasih tahu shortcutnya aja sekalian teman-teman. Teman-teman klik P, kemudian teman-teman klik sekali, teman-teman naikin setebal 8 cm. Oke, kalau udah di sini teman-teman grouping teman-teman. Fungsi grouping apa? Supaya ntar nggak nyatu teman-teman garisnya. Pokoknya teman-teman di sini grouping dulu. Nah, caranya gimana? Cara groupingnya itu teman-teman klik 3 kali si bidangnya teman-teman. Nah, kenapa harus 3 kali? Karena kalau misalnya sekali, ini hanya ke select bidangnya. Ini hanya ke select ini. Kalau misalkan 2 kali kliknya, yang select adalah bidang dan juga edging. Nah, kalau misalkan 3 kali kliknya
akan ke select volume seperti ini. Jadi ini yang kita mauin teman-teman. Kita harus klik 3 kali. Kemudian teman-teman klik kanan, teman-teman klik make group. Kemudian di sini teman-teman klik Q atau itu shortcut untuk rotate teman-teman. Untuk rotate. Jadi pertama klik porosnya, kemudian kedua adalah klik yang mau diputar. Kemudian kita tinggal naikin seperti ini pakai mouse. Kalau udah di sini 8 cm kita bikin dia 1 cm ada coakan seperti itu. Berarti ini coakannya itu ada di bagian sini nih teman-teman. Ini berapa aja lah ya coakannya, kita nggak usah ikutin juga nggak masalah sih. Nah di sini kan udah di grouping nih teman-teman. Karena udah di grouping, kalau misalkan teman-teman mau edit, teman-teman harus double klik. Baru di sini diedit. Sini tadi 3 kali 2. Nah teman-teman klik R lagi teman-teman untuk rectangle. Teman-teman klik first point-nya. Kemudian teman-teman tarik sampai keluar warna merah seperti ini. Kalau udah di sini di bagian bawah, teman-teman perhatiin nih dimensionnya gue isi 60 kali 30. 60,30. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, karena ini kebalik, teman-teman delete dulu. Teman-teman delete garisnya, klik garisnya, delete. Kemudian teman-teman R lagi. Ini teman-teman klik, kemudian teman-teman panjangin ke samping 60,30. Dia. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau udah, ini kan masih dalam satu grup yang sama nih teman-teman. Teman-teman klik nih. Klik yang teman-teman udah bikin rectangle, teman-teman tarik ke bawah. Supaya dia kesannya jadi coakan seperti ini. Nah, di sini kita langsung kasih materialnya aja ya supaya bagus teman-teman. Nah, di sini cara kasihnya gimana? Teman-teman klik B teman-teman. Atau itu namanya material, pokoknya keluar material. Teman-teman klik Alt keyboard untuk ngepick material yang udah ada. Kalau udah kepick, teman-teman di sini langsung klik aja nih. Teman-teman udah pick nih Alt, klik mouse, kemudian di material dia udah menunjukkan bahwa udah di material yang benar, kemudian sini teman-teman langsung warnain. Nah, di sini ada yang salah teman-teman, yaitu si seratnya ke samping. Harusnya seratnya itu adalah ke bawah seperti ini. Nah, cara benerinnya gimana? Cara benerinnya gini teman-teman. Teman-teman double klik masuk ke dalam groupingnya. Teman-teman klik si bidang tekstur yang mau dibenerin, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih make unique texture, create texture aja. Nah ini kadang-kadang dia nggak bener, kita harus rotate dulu teman-teman. Ini malah udah auto rotate, ya udah bagus. Pokoknya kalau misalkan teman-teman udah make unique texture, di sini teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih yang texture position. Ntar di sini teman-teman bisa nih ngerotate, ngerotate samping seperti ini misalkan. Cuman karena tadi dia udah otomatis berdiri, ya udah oke, berarti udah bener. Nah di sini kalau misalkan di bagian kirinya teman-teman mau bikin lurus juga teman-teman, di sini teman-teman pick dulu yang material lurus, kemudian di sini teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih bidang yang mau diwarnain. Nah dia udah otomatis lurus. Yang ini juga, ini juga. Pokoknya yang bidang itu harus dibikin lurus. Oke, sekarang kita lanjut bikin sebelahnya teman-teman. Cuman sebelahnya itu caranya gini teman-teman, tinggal seleksi bidang bagian kirinya, kemudian teman-teman klik M, kemudian teman-teman geser dan teman-teman klik Ctrl supaya dia menjadi copy, move and copy. Kalau misalkan M doang dia itu move. Kalau misalkan M kemudian teman-teman klik dan teman-teman tarik ke samping seperti ini, teman-teman klik Ctrl, dia akan menjadi move and copy. Paham ya teman-teman? Oke, kalau misalnya udah di sini kita tinggal rotate-nya dengan cara flip along. Di sini teman-teman cari nih red, green atau blue. Gue juga sering kebolak-balik sih ini. Flip along, green, flip along, blue. Ah, ini yang blue. Kemudian di sini untuk panjangnya teman-teman bikin dia 1,800 m. Teman-teman klik L, itu line, itu shortcut untuk bikin pensil. Kemudian teman-teman bikin garisnya seperti ini, kemudian teman-teman ketik 1800 di bagian kanan bawahnya. Di lengthnya teman-teman tulis 1800, teman-teman enter. Kemudian si bagian ini teman-teman, si bodinya lemari ini teman-teman M untuk move teman-teman, supaya dia luar-luarnya jadi 1800. Paham ya teman-teman? Masih bisa ngikutin kan? Semoga masih bisa sih. Gampang kok ini SketchUp. Oke, kalau udah sekarang kita bikin atapnya teman-teman, bikin atasnya. Caranya di sini kita klik R sama seperti tadi. Kita bikin seperti ini. Kita bikin rata bagian dalam ini ya. Nah, kalau udah sini kita bikin kedalamannya itu 4 cm.
dengan cara klik P itu untuk push sekali lagi, kemudian kita turunin, dan di bagian bawah distance-nya kita bikin 40, enter. Maka dari itu dia akan jadi 4 cm. Kemudian di sini sama seperti tadi, kita klik 3 kali, kemudian kita make group, kemudian di sini kita kurangin supaya dia rata sama ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita warnain lagi si bagian atasnya. Oke, kalau udah, di bagian bawahnya ini kita bikin rada tinggi. Kenapa? Soalnya di bagian bawah selalu ada plane namanya teman-teman. Lemari itu selalu ada plane-nya. Nah, plane-nya itu fungsi buat apa? Fungsinya kalau misalkan ketendang-tendang jadi nggak hancur teman-teman. Kita bikin seperti ini, kemudian kita double klik, kemudian kita naikin dia tadi 4 cm, kita tambahin 4 cm lagi. Jadi plane-nya dia punya 8 cm teman-teman, plane lantainya. Oke, gengs. Sekarang kita lanjut untuk membuat bagian belakangnya. Bagian belakangnya sama seperti tadi, gampang aja, tinggal rectangle. Klik rectangle, klik sekali, kemudian di sini kita push ke depan, bagian belakang kita kasih 2 cm aja cukup. Kita klik 3 kali, make group, jangan lupa teman-teman warnain. Oke. Juga sip. Oke, jadi sekarang bodinya udah kelar ya gengs. Kita lanjut ke bagian partisinya dulu teman-teman, partisi si warna goldnya ini. Nah, gimana cara bikinnya? Di sini kita harus tahu dulu struktur goldnya itu berapa kali berapa. Misalkan yang tengah nih, kita lihat dia paling 2 cm sih ini. Oke, 2 cm. Kita bikin 2 kali 2, dia sampai bawah seperti ini. Kita bikin rectangle sama seperti tadi. Kita klik sekali, kemudian kita bikin sampai bawah ini. Kita klik. Nah, dia kan udah jadi nih. Dia udah jadi bidang seperti ini. Kemudian sini kita move dulu nih. Kita move. Teman-teman bisa klik ini ya, klik panah untuk nge-snap X, Y, Z. Ini kalau misalkan merah itu X, kalau misalkan atas itu Y, kalau misalkan kiri itu Z. Kayaknya sih gitu. Ya pokoknya intinya gitulah. Panah itu fungsinya untuk nge-snap mau ke atas, mau ke samping, atau ke samping sananya lagi. Teman-teman klik M, move, kemudian teman-teman cari nih snapping bagian tengahnya. Oke, midpointnya dapat. Sekarang di sini teman-teman F, klik F teman-teman. F itu untuk namanya offset. Jadi teman-teman offset ke dalam sebanyak 2 cm. 2 cm seperti ini. Oke, udah jadi. Kemudian bagian dalamnya tinggal teman-teman delete. Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian teman-teman push 2 cm. Karena ini tadi kita udah ambil tengah, kita ambil 10 cm. Kita ambil 1 cm 10 mili. 10 mili ke kiri dan 10 mili ke kanan. Oke, kalau udah seperti biasa nih kita grouping dulu teman-teman supaya nggak nyatu. Ini kemudian kita klik materialnya, kita masukin. Oke. Kalau udah, sekarang kita bikin bagian tengahnya nih. Tengahnya dia ada seperti ini. Nah, ini kita copy keluar dulu supaya kelihatan bentuknya seperti apa. Ini bawahnya mengerucut ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ini caranya gimana? Seperti biasa kita bikin rectangle dulu aja. Kita bikin rectangle yang ini dulu deh. Kita bikin 20 kali 20. Kita bikin di sini, koma 20. Kemudian kita tarik ke depan sejauh berapa nih? Kita bikin 270 ke depannya. 270. Oke, kalau udah dengan 270 sampai sini. Oh sorry, ini kita patokannya atasnya aja deh. 256. 270 kurang 256 kurang 260 lah, kurangin 10. Udah, sekarang kita bikin bawahnya nih. Bawahnya yang turunnya ini dia 50, kita kalikan dengan 20. Kita bikin bawahnya 50 kali 20. Kita enter, kemudian kita naikin teman-teman. Kita naikin setinggi ini, kemudian kita pisah dulu supaya kita bisa ngedit mengkerucutnya teman-teman. Nah, ini mengkerucutnya gimana caranya? Di sini caranya pertama kita tentuin dulu dia naik berapa nih? Naik 7 cm. Naik 7 cm, kemudian dia mengerucut seperti itu. Nah, dari sini
kita select teman-teman si garisnya atau bidangnya bagian bawah. Nih gua V itu untuk nge-hide all. Nih gue select dulu seperti ini teman-teman supaya bagian bawahnya ke select. Kemudian kita naikin 7 cm, 70. Kemudian setelah itu di sini kita copy lagi teman-teman. Anggaplah kira-kira lah segini teman-teman. Kemudian di sini baru deh kita tinggal kerucutin. Jadi misalkan ini kan bisa kita lihat dari sini 1 2 seperti ini, 1 2. Berarti di sini kita tinggal bikin garis bawah. Misalkan kita bikin 10. Kemudian dari sini juga kita masukin 10. Kayaknya kurang sih. Kita tambahin lagi ya teman-teman. Kita tambahin 10 lagi. Kemudian kemudian ini garisnya teman-teman klik dulu, harus teman-teman klik garisnya baru teman-teman move 10. Oke, kalau udah di sini teman-teman move juga yang bagian garis ini. Ini kita move-nya berapa ya? Mungkin 15 kali ya. 15 kurang nih kayaknya teman-teman. Kita bikin 20 deh. Kemudian garis ini kita bikin dia 20 juga. Oke, jadi nih teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, udah mirip kan? Paling tinggal ukurannya aja nih beda. Oke, kalau udah nih teman-teman warnain sama seperti tadi. Di bagian atasnya kalau misalkan teman-teman mau bikin seperti itu juga, tinggal diulang aja langkah tadi. Cuman gue lupa sih tadi berapa. Di sini tipsnya teman-teman bisa copy ke atas ya. Teman-teman select ini, kemudian teman-teman move ke atas seperti ini. Oke, kemudian di sini teman-teman flip along. Nah, ini teman-teman cari mau red, green atau blue. Nah, blue. Kemudian kita tinggal move. Jadi seperti ini. Kemudian di sini kita push, kita dorong ke belakang, Jadi deh teman-teman. So easy bukan? Easy gampang-gampang lah. Jangan dibuat susah lah hidup. Oke, ini kita warnain juga. Oh, ini gue belum grup. Kita klik kanan. Make group, B warnain. Dan kita tinggal taruh di sini. Ini teman-teman push supaya dia jadi seperti itu. Oke, bagian bawahnya coba kita lihat the pass belum. Kalau misalkan belum, di sini teman-teman bisa select bagian yang teman-teman mau naikin. Udah di select, teman-teman klik M, teman-teman klik atas untuk nge-snap. Nah, jadi seperti ini. Kita pasin. Oke, jadi teman-teman bagian tengahnya. Kalau udah di sini teman-teman boleh explode dua-duanya, kemudian teman-teman gabung grup. Oke, jadi. Kalau udah di sini kita copy ke bagian kanan dan juga kirinya. Di sini teman-teman bisa grup kedua-duanya. Oke, ini kita copy ke kanan seperti ini, kemudian ini kita copy ke kiri. Oke, jadi ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bikin nampannya nih teman-teman. Kita keluarin dulu supaya kita bisa ukur ukurannya berapa. Sini kita langsung lihat bagian bawahnya. 730 kali 500. Ini langsung kita bikin aja ya. 730,500 enter. Kemudian di sini kita offset dulu teman-teman untuk bikin samping-sampingnya ya. Sampingnya itu kita bikin 2 mili aja lah, 2 mili. Kemudian di bagian depannya kita majuin. Kemudian di sini tingginya dibikin berapa nih? 6 cm. Oke. Kita klik P untuk push teman-teman. Kemudian kita tambahin 60. Kemudian ini bagian depannya kita kira-kira aja, anggaplah kita bikin 5 mili. Kalau dari sini kita warnain teman-teman, yang bagian bawahnya ini warna ini. Oke. Bagian sampingnya warna ini. Kita klik B teman-teman, jangan lupa B, kemudian Alt untuk pick colornya.
kemudian kita tinggal warna-warnain. Oke. Udah, sekarang kita bikin bagian depannya. Bagian depannya ini berapa nih? 20 kali 20 lah anggaplah teman-teman. Ini bikin ke atas 20,20. Kemudian sini kita tarik. Dan kita warnain yang solid. Warnain kayu. Oke, ini jadi. Ini bagian dalamnya ketinggalan, bagian sampingnya juga ketinggalan. Oke, nampannya udah jadi teman-teman. Jangan lupa di sini kita klik 3 kali, kemudian kita grouping. Kemudian kita tinggal di sini tempatkan, misalkan tingginya itu dari lantai 2320. Kita move dulu teman-teman. Kita tadi patokan yang paling atas ya. Patokannya ini. Kemudian ini kita naikin, pencet atas buat nge-snap. Salah, bukan 32, 23. 320. Oke, ini kita geser. Geser ke dalam. Kalau misalkan dirasa kurang lebar teman-teman, di sini teman-teman bisa adjust aja ukurannya dengan cara kita masuk ke grouping, kemudian kita select yang bagian kirinya nih. Bagian kiri kita select, kemudian kita klik M untuk move, kemudian kita cari pinggirnya, pepetin ke kiri dah. Nggak jadi. Ini warnanya masih ketinggalan tadi. Oke. Kemudian 1, kemudian 2 kita pindah ke sebelahnya. Sip. Kemudian ini kita pindahin, kita move, dia pepetin ke belakang teman-teman. Ini kayaknya yang belakang belum bener deh. Nampannya udah jadi teman-teman. Sekarang kita lanjut kasih nampan yang bawah di sini. Gue lupa klik kontrol. Teman-teman di sini klik kontrol supaya move copy. Kemudian di bagian bawahnya juga kita move copy lagi. Ini kita delete, udah nggak perlu. Ini boxnya langsung copy aja, nggak usah di ini lah ya, nggak usah dibuat lah ya. Copy seperti ini, oke. Kemudian sini ada nampan. Oke, lanjut sekarang kita bikin shelving yang ini nih teman-teman. Nah, ini cara gimana? Pertama di sini kita keluarin dulu ya. Kita keluarin dulu supaya kelihatan ukurannya berapa teman-teman. Oke, kalau udah sini kita ukur luarnya 780 500. Kita langsung bikin rectangle 780,500, enter. Kemudian di sini kita langsung offset. Kemudian di sini kita bisa naikin dulu tingginya setinggi berapa nih? 6 cm, push 60, kemudian kita F untuk offset. Offsetnya kita bikin 20, kemudian ini kita push supaya dalamnya kosong. Ini juga kita push keluar karena kita nggak butuh depannya. Kita delete. Kemudian sini ada cokokan seperti ini teman-teman. Nah, ini cara gimana? Sini langsung kita klik garisnya aja nih. Misalnya garis yang atasnya kita select 3 dulu. Kita klik M untuk move. Move-nya 15. Kemudian yang bawah juga kita select 3 garis yang bawah. Kita naikin 15 juga. Kalau dari sini kita tinggal move ke belakang. Move-nya anggaplah dia 10. Nah, di sini ada tips lagi. Kalau misalnya teman-teman udah move ke dalam 10, berikutnya teman-teman mau move 10 lagi, teman-teman tinggal double klik. Tek-tek, langsung jadi. Ini juga double klik.
double klik, ini juga double klik, ini juga double klik. Oke. Warnanya jangan lupa teman-teman copy dulu. Ini teman-teman grup warnain. Oke, sekarang kita mau bikin yang dalamnya teman-teman. Sini caranya adalah pertama kita bikin kotaknya. Bikin kotak seperti ini. Kemudian kita push 40, kita lebihin sesenti lah mungkin, kita grup dulu. Setelah kita bikin kotak ini, kita bisa kurangin 5 mili teman-teman supaya dia nggak terlalu mepet ya. Soalnya kan aslinya kalau misalkan bareng-bareng kayak gini tuh nggak mungkin mepet banget, pasti ada jedanya antar si kayunya teman-teman. Anggaplah 5 mili. Ini juga 5 mili. Oke. Kalau dari sini kita bikin luarnya, kita offset 20. Bawahnya ini kita bolongin. Oke. Jangan lupa diwarnain. Terus ini kita kasih garis seperti ini, garis adu manis teman-teman namanya. Pakai line aja, L seperti ini. Oke, kalau udah kita bikin dalamnya. Dalamnya itu dia warnanya ini ya. Oh, dia dipisah. Ini udah di grup. Oke, udah di grup. Kita bikin kotak. Kemudian kita offset mungkin 1 cm. Kemudian 1 cm kita tarik ke bawah. Ke sini kita grup. Dan ini juga kita warnain, jangan lupa. Oke, bawahnya kita ini deh. Kita jangan bolongin, kita kasih isi aja langsung. Oke, ini naiknya 10. 3 aja deh. Oke, udah. Sekarang bikin sekatnya ya. Sekatnya di sini teman-teman tinggal pakai rectangle aja ya. Nah, di sini tipsnya teman-teman untuk sekat-sekatnya adalah kayak gini. Misalkan kita bagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pertama teman-teman bikin rectangle-nya, kemudian itu teman-teman bikin 20 atau misalkan 1 cm gini. Nah, ini teman-teman tipsnya. Di sini teman-teman klik sekali, kemudian tekan Ctrl teman-teman untuk move and copy sama seperti awal tadi. Terus jangan lupa teman-teman snapping. Nah, begitu udah teman-teman klik kedua kali, teman-teman langsung tulis bagi berapa, misalnya bagi 9. Maka dia akan otomatis langsung ngebagi si dalamnya. Kemudian kanan kiri tinggal teman-teman hapus. Kemudian ini teman-teman warnain si tengahnya, ikutin sono aja. Oke. Kalau udah sini satu lagi dia lebih tinggi ya. Teman-teman grup, dia warnain, kemudian teman-teman taruh di ujung, kemudian teman-teman move and copy, teman-teman klik kedua, kemudian teman-teman bagi 4 misalkan. Jadi seperti ini, 1 2 3 4. Oke. Kemudian yang bagian tengah kayaknya tadi dia lebih pendek ya. Ya. Nah, cara pendekinnya teman-teman tinggal scaling aja. Di sini teman-teman select, teman-teman klik S, teman-teman shortcut S, kemudian teman-teman turunin. Ini kira-kira aja sih. Oke, jadi deh teman-teman si shelving ini. Kita delete, kemudian kita grup, kemudian kita naikin segini, kita move. Kalau misalkan kurang pas sih teman-teman bisa scaling juga, nggak masalah. Kalau misalkan dikit-dikit nggak bakal kelihatan. Oke. Bagian bawah ini cuman tanpa tengah ya dia ya. Berarti di sini kita tinggal move and copy, move and copy, move and copy. Kita jajarin aja langsung. Ya kira-kira aja nggak masalah lah teman-teman. Oke.
Lanjut, di sini kotaknya kita copy aja ya. Copy langsung ke sini. Ya, ini oke. Terus yang bagian 2, 3, 4 jangan lupa teman-teman hapus bagian tengahnya. Push. Nah, jadi seperti ini. Ini juga teman-teman hapus. Oke. Itu lagi. Sip. Kemudian bajunya, oh di sini ada gantungan baju, kita belum bikin. Sekarang kita bikin gantungan baju dulu teman-teman. Sini cara bikinnya langsung bikinnya aja teman-teman. Ini kira-kira ya, gue kira-kirain aja lah ukurannya. Ngaplah seperti ini. Oke, klik 3 kali, kita grouping warnanya. Kemudian dia ada yang panjang. Ini kita kurangin sedikit. Oke, kemudian sini ada yang panjangnya kayak gini. 10 aja deh. Oke, kalau udah ini kita move ke sana. Nah, seperti ini. Oke, masih terlalu tebel deh. Kita kurangin 5 mili lagi. Oke. Kalau udah ini di copy, kita select, kita move ke kiri, kita klik. Ini juga kita klik. Ya, sip. Di bagian bawah juga ada untuk bajunya. Move ke bawah, kiri yang select. Move ke bawah seperti ini. Oke, kemudian bajunya gini kita langsung copy aja. Copy ke sini. Oke. Kalau misalkan belum pas ya tinggal diturunin sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita tinggal bikin pintunya nih teman-teman. Ini cara bikinnya, kita langsung bagi 2. Ini kan dari tengah nih, kita tarik ke kiri. Kemudian kita move ke depan. Kemudian ini pembagian atasnya itu seperti ini. Beginilah. Udah deh, sini tinggal kotak-kotak, offset dan sebagainya. Kotak, kemudian bikin 3 cm lah anggapnya. Senti. Ini ya terlalu tebal 3 cm. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kemudian bawahnya juga ini di grouping dulu. Kita delete, langsung copy aja lah teman-teman nih. Copy ke bawah, double klik, kita move, kita select bagian bawah, kemudian kita move. Oke. Jangan lupa dikasih warna gini, dan kita copy ke kanan. Set, yang atas juga kita lebihin lagi karena tadi nggak cukup. Oke, udah yang kanan juga. Set, ya. Jangan lupa dikasih cerminnya ketinggalan.
Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.